This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya nih hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oh iya, pagi ini ada yang bangun tidur langsung berdoa nggak ya? Ayo pada jawab apa? Jujur apa enggak? Karena tema kita hari ini Kak ialah tentang jujur. Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat lagu pujian dulu nih satu, yaitu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik, sekarang kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini, hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, bagaimana? Tetap semangat dan sukacita kan? Walaupun ibadah di rumah? Nah, kalau begitu, mari kita angkat lagu pujian Saya Hupa Sangap Tong Tong Aryo.
adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Minggu lalu kan ada nih ayat hafalan yang dikasih sama guru sekolah minggunya. Ayo, siapa yang kirim videonya minggu lalu? Nah kak, kira-kira siapa ya yang mendapatkan bingkisan terbaik? Ayo siapa dik? Kalau gitu kita lihat yuk video kiriman kalian. Ayo siapa? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat hafalan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hai teman-teman, ini ayat hafalanku. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kan kita nih mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati, juga pikiran serta tubuh kita untuk melayani Tuhan. Sekarang mari kita angkat lagu pujian, mata Tuhan melihat dan hati-hati. Hati-hati gunakan tangan
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu kami. Dan Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami semua agar kami mengerti akan firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan firman buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Shalom adik-adik. Yang terkasih di dalam nama Kristus, saat ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu. Pada kali ini kita semua mau membahas mengenai sikap jujur. Ayo, adik-adik boleh lihat ini dulu. Nah, mari sama-sama kita baca jujur. Sekali lagi, jujur. Nah, adik-adik yang terkasih, tentu kalau kita berbicara tentang kata jujur, berarti kita tidak boleh berbohong. Ya, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kata jujur, berarti kita tidak boleh berbohong. Nah, adik-adik yang terkasih, jujur itu berarti tulus hati. Jujur itu berarti tidak curang. Jujur itu berarti dia tidak menipu dirinya sendiri. Nah, jadi ayo kakak mau tanya dulu, siapa yang satu minggu ini dia pernah berbohong? Nah, kejujuran itu merupakan keselarasan antara kata hatinya dengan apa yang diucapkan. Keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Adik-adik misalnya seperti ini. Kalau adik-adik bilang sama temannya, aku nggak mau nyontek. Tapi ternyata dia nyontek. Dia jujur atau enggak ya? Nah, itu berarti apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Berarti kalau begitu dia tidak jujur. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dia mengatakan aku menyayangimu, tapi ternyata dia tidak menyayangi teman, berarti dia itu bohong. Nah, kalau dia katakan menghormati, tapi dia tidak menghormati orang tuanya, berarti dia itu tidak jujur. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejujuran itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Kejujuran itu hal yang sangat penting karena kejujuran itu menumbuhkan kepercayaan yang bisa menjadi dasar dalam pergaulan, yang bisa menjadi dasar dalam pertemanan hidup terhadap sesama. Kejujuran bisa menjadi dasar perkembangan pribadi dan kemajuan karena orang yang jujur dia sanggup menerima kenyataan pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita mau belajar bersikap jujur dimanapun, kapanpun. Kita harus menunjukkan setiap anak-anak Tuhan harus hidup jujur. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa sebenarnya yang mau dimaksud di sini? Maksudnya, ketika Tuhan Yesus mengucapkan hal ini, Dia mau mengingatkan kita kembali akan sikap sebagai orang yang percaya. Ternyata di sini mau diingatkan, ketika Yesus mengingatkan orang yang percaya itu harus hidup dalam hukum Tuhan. Berarti dengan istilah
tidak ada dusta di antara kita. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa Tuhan Yesus harus menyampaikan firman ini? Adik-adik yang terkasih, pada waktu itu dalam praktek pergaulan orang Israel, ternyata mereka mahir sekali mempergunakan segala tipu daya, segala upaya untuk mengalihkan hukum Allah. Mereka mahir sekali untuk memutarbalikkan fakta, dan benar mereka juga berkata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga mereka sering bersumpah dan berbohong. Sebaliknya, bila kita berbuat bohong, maka akan membuat hati kita tidak tenang. Ayo adik-adik, pernah nggak kalau dia bohong, dia tenang-tenang aja, atau dia jadi nggak tenang? Nah, sekarang kita mau diingatkan, kalau kita bohong, kita merasa tidak tenang. Maka jujur adalah ciri-ciri anak Tuhan. Jujur adalah ciri-ciri anak hebat. Nah, adik-adik yang terkasih, mari lihat dulu ini apa ya. Kakak mau tunjukkan sesuatu buat adik-adik yang hari ini boleh bersama di sini. Yuk, kita harus punya komitmen bersama dalam ibadah kita hari ini. Mari katakan semuanya di dalam hatinya dan bersama-sama. Yuk kita ucapkan yuk. Aku anak jujur. Ayo katakan kepada kakaknya, kalau ada kakaknya, kalau ada adiknya. Yuk katakan, aku anak jujur. Yuk, ya. Nah, berarti kita hari ini harus punya komitmen, harus punya tekad bahwa hidup jujur. Adik-adik, sekarang ada 2 di tangan saya. Yuk, mari. Ini apa? Jujur. Ini bohong. Nah, kita hari ini mau diingatkan, hidup yang mana yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan jujur. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan harus jujur, tidak boleh bohong. Kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, maka kita harus tetap selalu hidup dengan jujur. Anak jujur, anak yang hebat. Anak jujur, anak yang hebat. Maka firman Tuhan mengingatkan kita agar kita semua menjadi anak yang hebat. Mari selalu hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, dan hidup di dalam keinginan Tuhan. Maka selamat hari Minggu buat kita semua, buat adik-adik yang kami kasihi dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita mau menutup firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, biarlah roh Tuhan menuntun kami, mengajari kami semua untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam hati goluku na dominere,
buat guru-guru sekolah minggu serta adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Nah, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga tetap bertumbuh di dalam iman, tetap sehat, dan tetap melayani Tuhan. Walaupun adik-adik tahu ya, saat ini kan lagi COVID, jadi kita ibadahnya nggak bisa di gereja. Sekalipun di rumah, tetap semangat adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Wahyu 3 ayat 16. Begini bunyinya. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sudah bisa belum? Jangan lupa ya, dihafalkan di rumah. Oh iya adik-adik, tadi kan udah dengar nih apa khotbah kita. Apa nih temanya, tentang jujur kan? Ayo adik-adik, jangan gak jujur ya. Jangan berbohong terus sama orang tua, terlebih sama Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, tetap jujur. Sekarang kita mau angkat lagu pujian. Lagunya lagu baru loh, tapi kita pelajari bersama ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Horas de Maria, horas de Maratón, Naro de Narao, horas de Mahita, horas de Mahita, horas de Maratón, Naro de Narao, horas de Mahita, horas. Sampai jumpa minggu berikutnya. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi sama kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu. Jangan lupa like and subscribe channel Sekolah Minggu GKP.